Waalaikumsalam. Penjelasan kaitannya dengan kegiatan hasil pertanian. Ya. Karena di sini nisab itu 5%. Ini baru ada biaya pengairan dan apabila tidak ada biaya pengairan 10%. Yang saya tanyakan ini juga harus sudah pemilikan sendiri, maksudnya mutlak milik sendiri. Sementara untuk para petani di sini itu sawah itu sewa yang pertama, yang kedua tenaga dan air biasanya memang kalau air ya kalau musim rendeng ya tidak apa-apa masih bisa, tapi kalau musim kemarau tetap itu menggunakan sumur sedot Biaya. Jadi biaya itu termasuk biaya tenaga perawatan dan juga biaya pengairan, dan yang ketiga biaya sewa tanah. Nah mungkin itu nanti bisa dijelaskan karena warga di sini petaninya biasanya petani menyewa tanah. Yang kedua di sini bahwa yang wajib diangkatkan itu binatang ternak, barang berharga dan barang makanan pokok, buah-buahan, terus harta dagangan. Sementara pernah saya ngaji juga mendengar bahwa harta tanah dan mobil yang itu bisa diangkatkan sekali. Mungkin nanti mohon penjelasan biar lebih jelas, karena saya yakin bahwa khususnya kita semua itu punya, mungkin pernah beli tanah, mungkin pernah beli mobil, walaupun itu tidak diperdagangkan atau digunakan sendiri. Saya kira yang itu saja. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanian sawah terutama di sini tadi benar. Jadi berapa kadar zakat yang kita keluarkan? 5% ketika tidak ada biaya pengairan, 10% ketika ada biaya pengairan. Oke, tentunya juga 10% kemudian ini nanti dikiaskan dimasukkan dalam hal ini juga adalah biaya-biaya yang lain, pupuk yang harganya melambung tinggi, termasuk tenaga cabut rumput dan sebagainya, itu juga terhitung di situ. Jadi meskipun nanti misalnya pada waktu-waktu yang kita tidak ada pengairan, misalnya air gratis, tapi masih butuh biaya yang lain seperti pupuk yang harganya lumayan tinggi, kemudian biaya tenaga itu masih masuk ke yang 5%, Oke. Kemudian tadi dikatakan ada kepemilikan. Ya, kemudian apakah yang sewa itu kemudian wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Gitu nih. Nah, itu pernah saya tanyakan kepada guru saya. Beliau bermukim di Mesir, orang Mesir. Beliau mengatakan itu wajib mengeluarkan zakat bagi orang yang menyewa. Tetapi nanti di sini adalah dari mana kita ambil persenannya itu, yaitu dari setelah dikurangi biaya-biaya seluruhnya, biaya sewa, biaya tenaga, biaya pupuk, biaya air, kita potong dari hasil panen saat itu. Misalnya kita panen saat ini bisa 1 ton, kita katakan 12 kintal sudah masuk nisab kalau. Kemudian biaya seluruhnya mungkin bisa memakan sampai tidak laku dalam misalnya sampai 4 kintal. Anggap aja biaya seluruhnya senilai 4 kintal. Kita ambil 4 kintal itu, kemudian tadi sisa 8 kintal. Nah, kita ambil 5% dari 8 kintal itu. 5% dari 8 kintal itu, nah 5%-nya kita zakatkan. Di situ. Nah, itu untuk pengambilan zakatnya. Jadi bukan 5% dari hasil panen keseluruhan, tapi dikurangi dulu biaya-biaya yang ada, biaya sewanya, biaya pupuknya. Kecuali menaik pupuk kandang itu tidak termasuk. Misalnya pupuk kandang yang tidak beli, itu tidak terhitung. Nah, menaik pupuk urea, pupuk ponska yang panjang harganya lumayan, apalagi tidak pakai subsidi itu kan lumayan, Pak. Nah, itu kemudian biaya cabut rumput, nah itu dihitung semuanya, dikalkulasi, kemudian dipotong, baru sisanya diambil 5% atau 10%-nya. Oke, menawi sekarang menggunakan jasa tenaga semuanya, berarti kemungkinan diambilnya 5%.
5% dari sisa tadi itu, sisa ini. Kemudian yang kedua, ini pertama cukup ya itu, apa ada lagi yang kurang ini? Oke. Kemudian yang kedua, mobil kalian tanah, dan itu tidak wajib. Mobil yang kita beli bukan untuk diperjualbelikan, bukan sebagai barang dagangan. Oke. Tanah yang kita beli bukan untuk diperjualbelikan, hanya kita ingin memiliki saja. Niku tidak wajib mengeluarkan zakat. Tanah, rumah, mobil, itu tidak wajib mengeluarkan zakat, kecuali kita beli memang untuk jual beli, itu masuknya zakat perdagangan. Jual beli tanah, ya berarti kita zakatnya adalah zakat perdagangan. Begitupun mobil dan seterusnya. Jadi zakat itu bukan sekali seumur hidup, tetapi setiap tahun. Setiap tahun, ya wajibnya setiap tahun. Kita punya rekening, di rekening misalnya 150 juta. Itu setiap tahunnya harus wajib mengeluarkan zakatnya, bukan sekali seumur hidup. Nah itu. Jadi jelas bahwa tanah, mobil, rumah, ketika kita membelinya tidak meniatkan untuk jual beli, niku tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya, meskipun harganya em-eman sekalipun itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Wallahu taala. Itu yang Allah.